Selamat malam, Bante. Saya mau bertanya mengenai hubungan berdana dengan kesuksesan. Apakah makin besar berdana, maka akan makin bertambah kaya? Terima kasih, Bante. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan kesuksesan, ya, kesuksesan ini ya memang salah satunya kita butuh jasa kebajikan. Selain kita juga perlu memperhatikan tentang lingkungan kita berada. Jadi kalau ingin sukses, lihatlah lingkungannya. Bagaimana lingkungannya mendukung enggak? Kemudian yang kedua, punya teman-teman yang mendukung enggak? Ketiga, sejauh apa usaha yang telah Anda curahkan? Ini yang ketiga. Sejauh mana usaha telah Anda curahkan? Apakah Anda sudah cukup pengetahuannya? Apakah Anda sudah cukup keterampilannya? Ini juga perlu diperhatikan. Lingkungannya, temannya, kemudian hal-hal yang sudah dikembangkan. Apakah pengetahuannya sudah cukup? Apakah keterampilannya sudah cukup? Ini juga patut untuk dimunculkan dan membuat jasa kebajikan. Salah satunya yakni berdana. Di dalam Cula Kamawibangga, Majjhima Nikaya dikatakan, seseorang bisa terlahir di alam baik, lahir di keluarga yang kecukupan, tidak miskin, karena akibat memberi, ya, berdana. Ya. Jadi ada 4 hal yang secara sederhana ya bisa dipahami. Jadi kalau Anda pengen jadi orang sukses, ya 4 hal ini harus dipersiapkan. Carilah lingkungan yang mendukung. Jadi kalau kita mau buka usaha, buka toko, buka pabrik, nah, lihat lingkungannya yang mendukung. Pati rupa desa waso, lihat lingkungannya yang mendukung. Kemudian yang kedua, lihat teman-teman. Sapurisa Sangsewo, seberapa punya teman yang baik yang mendukung usaha kita. Supaya apa? Kalau kita punya kesulitan, ada tempat untuk konsultasi. Itulah peran punya teman yang baik. Kemudian yang ketiga, Atha Samapanidi. Sejauh mana kita memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dan Pubeca kata punyata, memiliki timbunan kebajikan. Salah satu timbunan kebajikan adalah praktek berdana. Ya. Jadi ada 4 hal ini. Jangan sampai ibu bapak hanya berpacu kepada satu. Lah kan saya sudah berdana kok belum kaya-kaya. Anda mesti lihat apakah pengetahuan keterampilan sudah mendukung belum. Apakah Anda punya teman-teman baik atau teman-teman buruk? Bagaimana lingkungan Anda? Ini juga mesti diperhatikan juga. Ya, meskipun juga ada faktor lain yang juga perlu diberikan, yakni berdana. Karena kalau kekuatan berdana ini tidak ada saja nanti. Apakah ditipu orang lah? Ya. Karena dikatakan ketika timbunan jasa kebajikannya habis, semua yang dimiliki akan lenyap. Itulah gunanya kenapa kita juga membuat jasa kebajikan. Bukan hanya memperhatikan tempat, bukan hanya mencari teman, bukan hanya mengasah pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tetap membuat jasa kebajikan. Ya, jadi itu ada di dalam Cakasuta. Cakasuta Anguttara Nikaya kelompok 4, Cakasuta. Ya, yang Bante sampaikan tadi, memang ada peran dari berdana. Ini juga disampaikan di dalam Cula Kamawibangga, Majjhima Nikaya. Seseorang lahir sebagai keluarga yang kecukupan. Karena kehidupan masa lampaunya, ia memberi. Begitu. Ini jika merujuk kepada suta. Ya, nanti 3 yang lainnya ini dipersiapkan juga. Ya, persiapkan tempatnya, carilah teman-teman yang mendukung, serta persiapkan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung apa yang Anda kerjakan. Ya, sedikit banyak ini juga harus senantiasa ditambah terus.
Makin hari pengetahuannya ditambah, makin hari keterampilannya ditambah. Sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Ya, Wandami Bante, saya mengulang pertanyaan karena masih belum mengerti mengapa kesucian tidak bisa dicapai dengan kenetralan. Bukankah asal tidak ada biya pada saja cukup? Karena ditargetkan adalah untuk menghancurkan awija, sehingga dapat menghancurkan samyojana yang lain. Ya, terkhusus yakni saudara yang bertanya, bahwasanya kesucian ini diawali dari yang pertama, yakni memurnikan pandangan yang disebut dengan Diti Wipalasa. Memang benar, meta itu juga membantu, UPK juga membantu, tetapi di dalam apa yang Guru Agung Buddha ajarkan, yang pertama yang mesti dicapai adalah pemurnian pandangan, yang di dalam bahasa Pali disebut sebagai meninggalkan Diti Wipalasa. Jadi tidak ada lagi kekeliruan pandangan. Diti Wipalasa ini mengacu kepada usaha melenyapkan, yakni Sakaya Diti. Sakaya Diti itu adalah pandangan adanya diri yang kekal. Sakaya Diti. Ini yang harus pertama diraih. Ini juga bisa diketemukan ya kalau membaca di dalam buku Parita Suci sekalipun, seperti di dalam khotbah Karaniya Metta Sutta. Ya kalau ibu bapak coba perhatikan, dibuka halaman 89, coba diperhatikan. Di dalam Karaniya Metta Sutta, di sini disebutkan ia yang mengembangkan metta tak berpandangan salah, teguh dalam sila, dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi. Di sini ada yakni tak berpandangan salah. Bagaimana bisa menghancurkan awija kalau masih memiliki pemahaman tentang adanya diri yang kekal, Sakaya Diti. Jadi di sini yang perlu dicapai, ya saya tidak mendebat pertanyaannya, tapi saya meluruskan apa yang harus dipahami. Dimanapun Anda belajar, mengacu di dalam Tipitaka tentu, tahap yang akan berkembang kalau seseorang telah masuk di dalam arus pemasuk arus yang disebut dengan Sotapanna. Diawali dengan melenyapkan Sakaya Diti. Itu yang harus diusahakan. Bagaimana praktek untuk memperoleh usaha
melenyapkan pandangan keliru berupa Sakkaya Ditthi ini, seseorang menjadikan nama dan rupa sebagai objeknya. Nama dan rupa sebagai objek yang diperhatikan menggunakan alat yakni anicca, dukkha, anatta. Apa yang diperoleh? Yakni seseorang punya pandangan yang benar. Tidak lagi punya pandangan salah. Ditthi Vipallasa bisa diatasi. Ini yang perlu dimengerti. Kita lihat dari usaha-usaha tadi di dalam Karaniya Metta Sutta. Kemudian kalau kita mengacu di khotbah lain, seperti Ratana Sutta misalnya. Nah, mereka yang telah menembus, nah ini mengacu kepada seorang Sotapanna, ya. Ini ada kalimat begini. Mereka yang telah menembus 4 kebenaran mulia, yang telah dibabarkan jelas oleh yang berkebijaksanaan dalam, meski masih tergoda, mereka takkan terlahir ke-8 kalinya. Inilah mustika gemilang pada sangga. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Kemudian dilanjutkan. Dengan kesempurnaan pandangan benar. Nah, ini ada di situ. Dengan kesempurnaan pandangan benar, Sotapanna telah mematahkan 3 belenggu, yakni Sakkaya Ditthi, Wicikicca, dan Silabbata Paramasa. Ya. Ini Anda bisa lihat di buku Parita Suci halaman 87. Anda bisa lihat acuannya ada di Tipitaka. Supaya tidak keliru main persepsi tanpa rujukan Tipitaka. Ya, di sini dengan kesempurnaan pandangan benar. Nah, mengacu kepada apa? Di sini adalah pandangan setingkat Sotapatimaga. Sotapanna telah mematahkan 3 belenggu, yakni Sakkaya Ditthi, pandangan keliru bahwa tubuh adalah diri, adanya pemahaman diri yang kekal. Kemudian dia menghancurkan keraguan-raguan dan juga meninggalkan, melenyapkan kelekatan keliru pada sila dan brata. Ya, jadi di sini ya memang nanti ujung-ujungnya ya melenyapkan awija, betul. Tapi proses untuk melenyapkan awija harus diawali dengan memiliki kesempurnaan pandangan benar. Ya, bagaimana untuk memperoleh kesempurnaan di dalam pandangan benar? Ya, dari praktek yang dimulai dari sila, samadhi, kemudian praktek vipassana. Ya, dari praktek vipassana itu harapan yang ingin dicapai, seseorang melihat ke dalam, melihat nama dan rupa dengan alat yakni anicca, dukkha, dan anatta. Jadi kalau seseorang bisa punya pandangan benar semacam ini, karena ditekuni, dibiasakan ditekuni, ya, maka dia memperoleh pemahaman sehingga dia dapat melenyapkan yakni Ditthi Vipallasa. Ditthi Vipallasa ini kekeliruan di dalam pandangan. Ya, jadi ada urutan-urutannya. Tidak bisa kemudian langsung UPK. Ya tidak begitu ya, tidak begitu. Memang nanti akan ada hasil demikian, tapi prosesnya tidaklah langsung demikian. Semua dhamma-dhamma ini ya, akan mengarah kepada yang sama. Tetapi ketika kita mengacu kepada Tipitaka,
Agar seseorang dapat melenyapkan awija, seseorang harus punya wija. Wija itu pandangan, ya, pandangan benar. Namanya wija. Wija itu pengetahuan, punya pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan sehubungan dengan dhamma, yakni tidak ada diri yang kekal. Dari mana seseorang itu memperoleh pemahaman tidak ada diri yang kekal? Seseorang praktek vipassana. Ketika seseorang praktek vipassana, seseorang itu memperhatikan nama dan rupa. Ya, nama dan rupa. Memperhatikan nama dan rupa dengan alat yakni anicca, dukkha, dan anatta. Begitu ya. Jadi jangan sampai salah memahami. Ya, jadi jangan sampai salah memahami. Ya seperti tadi Bante juga telah sampaikan, ya rujukannya Anda bisa yang mudah didapat. Ya saya tidak membuka sutta yang lain, tapi ketika kita melihat di dalam Ratana Sutta itu ya telah disebutkan. Ya telah disebutkan ya punya pandangan benar. Sempurna di dalam pandangan benar, seorang Sotapanna mematahkan 3 belenggu. Jadi 3 belenggu itu sebelum mampu dipatahkan, ya seseorang punya kesempurnaan di dalam pandangan. Dari mana punya kesempurnaan di dalam pandangan itu? Yakni praktek vipassana. Apa dasar sebelum seseorang praktek vipassana? Yakni menjalankan sila samadhi. Ya, jadi ada keterkaitan dengan praktek dhamma-dhamma yang lain. Begitu ya. Malam Bante. Dalam Patidana ada dikatakan 4 gugusan pembentuk. Ini mengacu pada manusia yang mempunyai 4 unsur ya. Dan juga dikatakan 1 gugusan pembentuk. Ini apa ya Bante? Ya, di sini perlu dimengerti dan dipahami sehubungan dengan 4 gugusan pembentuk ini mengacu kepada alam arupa Brahma. Arupa Brahma. Kita manusia ini terdiri dari 5 unsur pembentuk yang disebut dengan pancakanda. Panca itu 5. 5 gugusan. Kanda itu gugusan. Ya, jadi ada 5 gugusan. Ini kita. Ya, kita manusia ini ada 5 gugusan. Jadi kalau hanya 4 gugusan, berarti yang tidak ada apa? Arupa. Ya, A itu tidak, rupa itu materi, tidak ada rupa. Mengacu kepada apa? Makhluk yang terlahir di alam arupa Brahma. Kemudian mengacu kepada yang satu. Ya, ini ada di dalam salah satu alam Brahma. Ada makhluk yang terlahir di sana, yang terlahir di alam asanya sanasata. Ya, asanya sanasata. Jadi unsur batinnya tidak diaktifkan. Asanya sanasata. Hanya materi. Ini mengacu di sana. Alam Brahma. Ya, alam rupa Brahma. Ya, alam rupa Brahma yang bagian asanya sanasata. Ini cuma 1 gugusan pembentuk. Yang faktor 4-nya tidak diaktifkan. Jadi disebut sebagai 1 gugusan pembentuk. Jadi ini bukan mengacu kepada alam manusia, tetapi ini mengacu kepada alam Brahma asanya sanasata. Kalau yang 4 tadi mengacu kepada alam arupa Brahma. Ya, begitu ya. Juli 2021. Koko saya satu-satunya dan istrinya COVID. Mereka masih muda Bante. Karena prokes dan jarak jauh,
Saya hanya bisa baca parita terus-menerus dan beraspirasi. Semoga mereka diberi kesembuhan. Saya merasakan ada energi dari pemahaman Dhamma ini dan jadi bisa tabah ketika mereka harus tiada. Langkah selanjutnya, pelimpahan jasa, beraspirasi. Semoga mereka bisa ke alam yang berbahagia. Mohon Bante memberi saya tips supaya mantap agar tidak gentar menghindari sanak keluarga kondisi kritis seperti ini. Mengingat usia manusia tidak ada yang tahu. Mohon petunjuknya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu apa yang Anda lakukan namanya usaha adalah ya sebisa mungkin yang terbaik. Apakah baca parita, ataukah pelimpahan jasa, apa yang dilakukan ini adalah hal yang memang sudah sepatutnya untuk dilakukan. Seperti di dalam khotbah yang berjudul Tirokuda Sutta. Di sana disebutkan dalam bahasa Pali, Adasime akasime nyatimita sakhajame petanang dakina daja pube kata manusara. Dia adalah sahabatku, kerabatku, temanku. Adasime akasime nyatisime petanang dakinang daja. Patut memberikan dana kepada mereka yang telah meninggal. Jadi apa yang telah Anda lakukan sudah sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan. Melakukan pelimpahan jasa, membuat kebajikan, kemudian bertekad, semoga dengan kebajikan ini, sanak keluarga yang telah tiada, semoga ia berbahagia. Kemudian, supaya senantiasa kuat tentu, ada banyak renungan yang Guru Buddha sampaikan. Misalnya, kalau di pagi hari ada renungan tentang renungan yang kerap kali. Kalau dikupas ada 5 hal yang pasti dialami oleh seseorang. Di dalam Abhinha Pacawekkhana ini sebagai bentuk persiapan terkhusus untuk diri sendiri. Bukan mengada-ngada, tetapi sebagai pembekalan agar ke depan siap dengan berbagai macam perubahan. Apa yang hendaknya kita juga mengerti dari sekarang, agar kita punya kekuatan menghadapi hal-hal yang mungkin kurang berkenan, mungkin sanak keluarga, mungkin diri sendiri. Di dalam Abhinha Pacawekkhana, di sana disebutkan yang pertama, Jarada momhi jarang anatito. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Baik diri kita maupun orang lain. Semua tidak ada yang bisa mengatasi usia tua. Kita hanya bisa memahami, aku wajar mengalami usia tua, dan aku tidak mampu mengatasi usia tua. Kita tidak mampu, apalagi mengharapkan orang lain supaya tidak tua. Ini kan tentu tidak mungkin. Jadi ini sebagai pembekalan, inilah kewajaran yang pertama dalam hidup,
Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Kemudian yang kedua, biadida momhi biading anatito. Aku wajar mengalami penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Jadi ini yang kedua. Kita pun akan sakit, termasuk juga sanak keluarga kita. Cepat atau lambat, semua akan mengalami hal yang sama. Kita tidak bisa menghentikan yang namanya sakit. Karena memang tubuh jasmani ini setiap saat bisa muncul sakit. Banyak sebab yang menyebabkan tubuh ini sakit. Banyak sebab. Mungkin karena masaknya karma. Mungkin juga karena perubahan pola hidup. Mungkin juga karena tempat yang tidak sesuai. Ada banyak faktor yang menyebabkan tubuh ini bisa mengalami sakit. Ini kebenaran yang kita renungkan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang pasti. Jadi yang pertama tadi kita pasti tua, termasuk juga sanak keluarga kita. Kemudian sakit, ini pasti. Apakah sedikit atau banyak, ya pasti ada sakit lah, namanya orang hidup. Kemudian yang ketiga, kematian. Siap atau tidak siap, tahu atau tidak tahu, semua yang dilahirkan akan mengalami cerita yang sama. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, semua akan mengalami kematian. Kematian tidak bisa disalahkan. Kenapa? Kematian ada karena ada kelahiran. Jadi kalau seandainya ada kematian, ya mungkin orang menyebut, oh karena sakit ini, oh karena sakit itu. Tentu tidak. Itu mungkin efek samping. Yang pertama yang memunculkan kita bisa meninggal, karena adanya kelahiran. Siapapun yang lahir ke dunia, cepat atau lambat, semua akan mengarah kepada kematian. Berita ini tampaknya tidak menyenangkan, tetapi ini kenyataan yang harus kita pahami dari sekarang. Bakal tua, bakal sakit, dan bakal mengalami kematian. Kemudian yang keempat, sabehime piehi manabehi nanabawo winabawo. Segala yang kumiliki dan kucintai akan berubah, akan terpisah dariku. Pemahaman Dhamma ini akan memaklumkan. Jadi kalau kita sering ulang-ulang, ini akan menjadi pengingat kembali. Ketika apa yang kita miliki, ketika apa yang kita cintai, ini berubah, ini terpisah. Kita telah jauh-jauh hari sudah mengerti. Segala yang kucintai dan kusenangi wajar berubah. Ini renungan Dhamma yang keempat. Apa yang kita miliki, apa yang kita cintai, semua akan berubah, akan terpisah dariku. Kalau bukan dia yang meninggalkanku, akulah yang akan meninggalkan mereka. Ini pasti. Siapa duluan kita tidak tahu. Kalau bukan dia yang meninggalkan kita, kitalah yang akan meninggalkan mereka. Ini yang keempat. Dan yang kelima, setiap orang mewarisi perbuatannya masing-masing. Kama yoni kama bandu kama pati sarano. Yang kamangkari sami kalyana wa papakang wa. Tasadayado bawisami. Tasadayado bawisami. Hendaknya ini kerap kali direnungkan. Ya, hendaknya ini abhinha pacawekana. Hendaknya ini kerap kali direnungkan. Jadi setiap orang punya karma masing-masing. Terwarisi oleh perbuatannya, lahir juga dari perbuatannya, berkerabat juga dari perbuatannya, bergantung juga dari perbuatannya. Baik ataupun buruk,
perbuatan itulah yang akan seseorang warisi. 5 hal ini sebagai penguat ketika di masa-masa mungkin kita tidak siap. Tapi Dhamma ini mengingatkan semua wajar mengalami 5 hal ini. Wajar mengalami ketuaan, wajar mengalami penyakit, wajar mengalami kematian, wajar berpisah dari apa yang dicintai dan disenangi. Dan setiap orang memiliki karma masing-masing. Ya, ini sebagai apa? Sebagai persiapan jauh-jauh hari. Kalau seandainya nanti ada hal yang kurang berkenan, kita ingat Dhamma lagi. Oh, Dhamma telah mengingatkan kepada saya, apa yang aku cintai, apa yang ku senangi akan berubah. Kalau bukan mereka yang meninggalkan kita, kitalah yang akan meninggalkan mereka. Jadi ini pemahaman yang sering kali direnungkan. Kalau ibu bapak ingat ini, maka akan punya pemakluman. Tidak mudah menyalahkan, karena semua akan mengalami hal yang sama. Kita, orang lain, semua sama. Semua makhluk, termasuk kita manusia, akan berubah, akan terpisah. Dan setiap makhluk mewarisi perbuatannya masing-masing. Begitu ya. Jadi yang Anda lakukan selama ini sudah baik, melakukan pelimpahan jasa, melakukan niat-niat yang baik. Ini sudah baik. Ya, supaya tambah siap, ya, punya renungan tentang 5 hal ini. Sebetulnya di dalam buku Parita Suci ini juga ada dari apa yang tadi Bante baca. Ya, ada di halaman 40 ya, halaman 40. Perenungan kerap kali. Ya, namanya perenungan kerap kali. Kerap itu ya sering. Maka sering kali kita renungkan. Ya, jadi ada di halaman 40. Siapa tahu lupa ya. Siapa tahu lupa. Nanti bisa dibaca kembali di halaman 40. Ya, tentang Abhinha Pacawekkhana. Termasuk di buku Canting Pagi juga ada. Ya. Malam Bante, izin tanya. Untuk mencapai kesucian kan dibutuhkan parami. Apakah ada contoh kasus parami yang belum mencukupi, tetapi orang tersebut bisa mencapai kesucian hanya dengan usaha di kehidupan itu? Sejauh dari apa yang telah saya pelajari, apa yang seseorang lakukan, sejauh dari apa yang saya pelajari, sehubungan dengan parami ini kan ada 10 ya. Ada 10 parami. Dana parami, sila parami, nekama parami, panya parami, kanti parami, saca parami, aditana parami, ada kanti parami, upeka parami, meta parami dulu, meta parami, kemudian upeka parami. Dari sejauh yang saya pelajari, saya belum pernah menemukan seperti apa yang Anda tanyakan. Kalau kita mengacu kepada kesucian, ya setelah kita belajar dari Guru Agung Sang Buddha, ya kita mengacu kepada praktek jalan mulia berunsur 8. Sebagai seorang siswa,
mengacu kepada 4 kebenaran mulia. Ya, inilah yang menjadi inti dari ajaran Buddha. Adanya penderitaan, kebenaran mulia tentang penderitaan, kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan, kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan, kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kesucian itu mengacu kepada pengembangan yang keempat, yakni jalan menuju lenyapnya penderitaan. Inilah yang senantiasa perlu kita lakukan. Kalau kita meragukan tentang sudah berapa banyak parami yang saya lakukan, mungkin kita sulit untuk mengetahuinya. Tetapi yang jelas, ini loh yang patut dilakukan. Jadi kita tidak tahu berapa dana parami yang sudah terkumpul, kita tidak tahu. Berapa banyak sila parami yang telah terkumpul, kita tidak tahu. Berapa banyak nekama parami yang saya sudah latih, saya juga tidak tahu. Yang saya tahu sekarang adalah sejauh mana kita menjalankan jalan mulia berunsur 8. Ini yang kita tahu. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi atau ketenangan benar. Ini yang perlu kita laksanakan. Karena kalau Anda tanya seperti apa yang Anda tanyakan, saya tidak bisa menjawabnya. Karena memang terus terang juga tidak pernah saya membaca hal yang seperti itu. Yang beliau selalu tekankan di berbagai sutta. Bagaimana seseorang mengembangkan, menjalankan jalan mulia berunsur 8. Karena inilah jalan menuju akhir dari penderitaan. Tidak ada jalan yang lebih unggul, tidak ada jalan yang lebih mulia selain jalan mulia berunsur 8. Nah, kalau untuk yang 8 ini, ibu bapak bisa mengecek dalam keseharian. Bagaimana pandangan benar? Apakah sudah muncul? Kemudian pikiran benar, apakah sudah muncul? Ucapan benar, apakah sudah dilatih? Perbuatan benar, apakah sudah diusahakan? Penghidupan benar, apakah sudah disesuaikan? Usaha benar, apakah sering-sering dilakukan? Perhatian benar, kemana arah perhatian Anda? Ketenangan benar, selama ini bagaimana kondisi batin Anda? Ini lebih mudah untuk diketahui daripada bertanya, mengetahui tentang parami apa yang masih kurang. Sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Tapi yang jelas, kalau ibu bapak menjalankan jalan mulia berunsur 8, maka otomatis di situ 10 parami akan terpenuhi. Dana parami, sila parami, nekama parami, panya parami, kanti parami, saca parami, adithana parami, kemudian kanti parami, ya, saca parami, kanti parami, kemudian saca parami, kanti parami, adithana parami, ya. Kemudian ada meta parami, ada UPK parami. Ini akan berkembang ketika ibu bapak menjalankan jalan mulia berunsur 8. Pasti itu, pasti. Sila Anda bagus. Udah otomatis Anda menyempurnakan sila. Anda punya pandangan benar, Anda tidak kikir. Ya. Dana parami. Anda punya pandangan benar, Anda bisa melepaskan. Pikiran benar, nekkhamma parami, juga berkembang di sana. Anda juga bisa
dengan menjaga ucapan. Ya, Anda juga melatih menahan diri ucapan. Anda juga melatih kanti parami. Selalu berbicara benar, saca parami. Punya tekad yang kuat, aditana parami. Jadi di sini, kalau ibu bapak menjalankan jalan mulia bersama 8 yang dimulai dari punya pandangan benar, otomatis parami akan berkembang juga. Makanya disebut inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Inilah jalan. Makanya kalau ditanya, jalan menuju kesucian apa? Ya jalan mulia bersama 8. Begitu. Sang Buddha mengajarkan dengan berbagai macam. Tetapi ketika kita merujuk kepada khotbah awal, tentu di sana Guru Buddha menyampaikan sehubungan dengan 4 kebenaran mulia. Orang berjuang sungguh-sungguh karena dia melihat penderitaan. Kemudian dia mengetahui sebab dari penderitaan. Kalau sebabnya itu dilenyapkan, maka lenyaplah penderitaan. Lantas, bagaimana melenyapkan penderitaan? Itulah yang keempat. Jalan mulia bersama 8. Kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi nanti ibu bapak, jangan sampai timbul keraguan. Parami saya masih kurang berapa ya? Sudah berapa persen ya dari kehidupan ke kehidupan saya melatihnya? Sulit untuk terjawab. Tapi yang jelas, jalankanlah jalan mulia bersama 8. Seperti halnya, kadang-kadang kita tidak tahu masih berapa banyak air yang harus saya isi. Hampir penuh atau belum, kita tidak tahu. Tapi yang jelas yang kita ketahui adalah sekarang kita tuang. Ketika kita isi lama-lama akan tahu ke permukaan, oh ternyata sudah penuh. Demikianlah Bapak dan Ibu, semangat, praktekanlah jalan mulia berunsur 8. Yang diawali punya pandangan benar. Ya. Selamat malam, Bante. Izin tanya tentang ucapan kasar. Dalam aku salak kamapata itu seperti apa? Misal, ayah ibu dengan niat baik menasehati anaknya. Tapi mungkin kata-kata kasar, apakah termasuk aku salak kamapata? Terima kasih. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, Bante berpesan, terkhusus orang tua. Memang menjadi orang tua itu tidaklah mudah. Apalagi punya kesibukan, kemudian punya anak, anaknya juga tidak gampang menurut. Maka tidak jarang beberapa orang tua mulai kehilangan kesabaran. Jadi Bante berpesan, berbicaralah ketika suasana hati terasa nyaman. Mungkin niatnya baik seperti yang ditanyakan, tetapi apakah betul niat baik seperti itu? Apakah ketika kita ngomong kasar, apakah tidak ada kebencian? Yang tahu ya diri sendiri. Setiap ucapan yang kasar itu pasti, ya meskipun ada embel-embel kan baik ya Bante. Tetap yang tahu diri sendiri. Apakah ini nada tinggi disertai dengan dosa? Kalau kita berbicara dengan nada tinggi, dengan kasar, hati diliputi dengan ketidaksenangan, menjadi aku salah. Namanya perbuatan buruk. Aku salah. Aku salah itu kan ya perbuatan buruk yang berakar 3. Loba, dosa, moha. Kalau seseorang berbicara kasar, ya yang paling dominan adalah dosa.
Dosa itu kebencian. Makanya dimaksudkan ini masuk di dalam akusala kamapata. Tindakan yang seseorang lakukan yang disebut dengan perbuatan buruk. Kenapa? Karena itu, ya, kalau bukan karena loba, kalau bukan karena dosa, bisa karena moha. Jadi Bante berpesan, meskipun niat baik, ya tolong ya, belajar untuk menahan diri dulu. Menahan diri. Memang tidak mudah, tapi anggaplah ini adalah latihan untuk mengikis kilesa. Ya, latihan untuk mengikis kilesa. Jadi sebisa mungkin, ya sebelum berbicara, ya tahan dulu. Kalau lagi emosi, tahan dulu. Apakah itu kepada anak, apakah itu kepada pasangan hidup, tenangkan dulu. Kalau dalam kehidupan sekarang kita tidak melatihnya, kehidupan nanti pun juga tidak akan memperoleh pelatihan. Maka dalam kehidupan yang berharga saat ini adalah waktunya untuk kita berlatih. Tapi kan hati ini panas. Ingatlah, kalau sekarang kita tidak latihan, pertanyaannya, kapan kita bisa terlatih? Makanya ya sebisa mungkin lah ya menjadi orang tua, ya sebisa mungkin untuk sabar, ya tenangkan dulu, ngomong baik-baik, ya ketika dia ada waktu sampaikanlah, tunggu momennya. Karena menghadapi anak sekarang ini orang tua harus cerdas, ya harus cerdas. Karena anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu. Ya ada salah satu kisah. Ya ada seorang anak, ya kemudian perilakunya tidak sesuai. Niat hati orang tuanya ini ingin mengubah cara pandangnya dengan kekerasan. Ya bukan keras fisik tapi ada keras verbal. Kemudian orang tuanya bilang, kamu pergi dari sini. Pergi beneran. Ya pergi beneran. Orang tuanya akhirnya pusing cari anaknya. Ya. Niat hati sih tidak ada niat mengusir. Ya, niat hati supaya dia ya, jangan seperti itu. Tetapi ditangkap dengan cara yang berbeda. Akhirnya responnya pun juga berbeda. Tambah pusing lagi. Ya, ketika anaknya susah untuk diatur, kemudian dia bilang, udah pergi aja dari sini. Pergi beneran. Dan akhirnya bingung orang tuanya. Cari dia. Kan masalah kan? Ya, masalah bukan selesai tapi jadi masalah lagi kan? Makanya dari kasus-kasus yang ada, ya di situ sebagai bahan untuk ya menjadi orang tua ya mesti tahu momen, tahu waktu ya karena memang terus terang menjadi orang tua itu tidak gampang, tidak gampang. Ya tidak gampang apalagi ya zamannya zaman sekarang. Ya baru ngomong dua patah kata mungkin dibantah juga. Tetapi sebagai orang tua ya harus punya kesabaran ya. Jangan sampai ya kehilangan kesabaran, nanti hubungannya menjadi tidak baik. Ya, yang disebut ucapan kasar adalah ucapan yang disertai dengan dosa. Dosa itu kebencian. Ya, meskipun Anda tidak mengatakan, oh Bante kan niatnya baik, tidak ada kebencian. Apakah betul? Apakah betul demikian? Yang tahu adalah diri sendiri. Karena ketika kita berbicara kasar, maka telinga ini awalnya udah panas. Telinga panas, mungkin hidung juga ikut panas juga, ya. Mungkin raut wajah juga ikut panas juga. Mungkin juga denyut jantung juga mulai, tensi mulai ikut naik. Ini kan sebetulnya sudah tahu kan? Ya sudah tahu kan? Oh, kekuatan dari dosa begitu kuatnya. Sehingga terlontar kata-kata yang tidak menyenangkan. Yang tahu adalah diri sendiri. Saya tidak mendebat tentang kan itu kebaikan Bante. Saya berkata itu kan untuk kebaikan. Tapi sebelum Anda berkata itu, apakah benar-benar itu tanpa ada kebencian? Yang tahu adalah diri sendiri. Memang terus terang sekali lagi, menjadi orang tua mesti banyak sabarnya. Seperti menjadi seorang pelatih. Pelatih itu tidak gampang. Karena memang ada jenis siswa ini macam-macam. Ada yang gampang diarahkan,
ada yang sulit diarahkan. Ya, inilah variasi. Variasi sebagai seorang pelatih, itulah yang harus dimiliki, punya kesabaran. Ya, malam Bante, mau tanya, kenapa di Meta Sutta nggak langsung cara mengembangkan meta dan gimana cara membangun usaha dan tekad? Makasih Bante. Ya, terkhusus kepada yang bertanya. Sebetulnya ya bukannya tidak ada. Mungkin Anda belum memahami. Ya, sebetulnya itu sudah disampaikan secara langsung. Namanya karania. Karania itu artinya adalah hal yang seyogyanya dilakukan. Jadi karania meta sutta itu khotbah yang seyogyanya dilakukan. Namanya karania. Karania, ya dalam bahasa Pali itu karania. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karania ini adalah hal yang patut untuk dikerjakan. Ya, karania. Makanya kalau sudah mencapai arahat, disebut katang karaniang. Ya, tidak ada yang perlu dikerjakan lagi. Kalau sudah arahat loh ya. Kalau sudah jadi arahat disebut katang karaniang. Tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Telah selesai tugasnya. Katang karaniang. Nah, karania ini adalah hal yang patut untuk dikerjakan. Ya, sebelum seseorang mengembangkan meta, di situ sebenarnya sudah dijelaskan. Dan ini harus kita masukkan, dibiasakan. Apa Bante hal baik yang patut untuk dikerjakan dan menjadi kebiasaan? Ibu bapak bisa buka Karania Meta Sutta. Ya langsung aja ya ke bagian terjemahannya supaya tidak terjadi salah paham. Nah, di dalam Karania Meta Sutta ini telah disampaikan Bapak Ibu. Telah disampaikan sebetulnya. Hanya mungkin waktu kita baca terlalu buru-buru. Sampai kita kehilangan maknanya, bisa jadi. Nah, di sini disampaikan begini. Inilah yang patut dikerjakan. Ya, namanya karania mata kusalena. Ya, karania mata kusalena. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang menghantar ke jalan kedamaian. Apa yang harus dilakukan di sini? Ya, sebagai orang yang cakap, ya mesti jujur. Sudah belum? Ini yang harus dipersiapkan. Apakah jujur itu penting? Ya Anda nilai sendiri. Jujur, tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksanawan. Ini membangun attitude, membangun sikap dan perilaku. Ya, ini adalah hal yang paling dasar dulu. Kalau seseorang dia jadi orang jujur, namanya jujur itu tidak merugikan siapapun. Ya. Orang punya meta ya tidak merugikan siapapun, jujur, ya, tulus, mudah dinasehati. Ini sebetulnya cara pelaksanaan dari meta dari awal. Jadi kalau ibu bapak membaca ini adalah hal yang hendaknya kita miliki. Apa itu? Sebagai orang yang cakap, ya, jujur. Ya kita jujur belum? Tulus. Nah, ini perlu dilatih nih. Mudah dinasehati.
lemah lembut, bagaimana cara berbicaranya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengembangkan meta. Nah, setelah ini dilatih, ya ini kalau kita mengacu di sini ya, setelah ini dilatih, kemudian ada nih di syair yang ketiga, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Mengacu kepada siapa cinta kasih itu dikembangkan? Ya, kepada makhluk hidup apapun yang ada. Ya, jadi semua makhluk sebetulnya. Baik yang goyah, yang kokoh, yang panjang, yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus, gemuk, yang tampak atau yang tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah menjadi atau yang belum menjadi. Harapannya apa? Semoga mereka hidup bahagia. Dan di sini juga diingatkan lagi, tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, mengacu yang di atas tadi, jujur. Tidak menghina siapapun di mana juga. Tidak ada kesombongan, lemah lembut. Ini balik lagi tuh. Ya, ya. Kalau Anda jadi orang lemah lembut, tidak sombong, ya tidak menghina lah. Ya, tidak menghina siapapun. Kemudian tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Ini pengembangan dari sisi lain dari meta, tidak ada kebencian. Kemudian ya ada pengumpamaannya. Sebagai semana seorang ibu mempertaruhkan jiwanya, melindungi putra tunggalnya. Demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkan cinta kasih tanpa batas. Ini variasinya. Cinta kasih ini, ya ini mengacu sama dengan yang tadi sebetulnya. Makhluk hidup di segenap alam. Ini kan yang ada kan? Di segenap alam. Patut dikembangkan tanpa batas dalam batin. Jadi tidak usah dibeda-bedakan lagi. Makanya tadi baik yang jauh maupun dekat, baik yang besar maupun yang kecil. Ya, di sini disimpulkan lagi. Patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, tidak usah dibatasi. Baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Nah, prakteknya bagaimana pembawa meta itu? Selagi berdiri, berjalan, atau duduk, atau berbaring sebelum terlelap. Sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang mengembangkan meta. Ya, jadi ia yang mengembangkan meta, tak berpandangan salah. Jadi kita belajar Dhamma ini ya mesti mensinkronisasikan dengan suta-suta yang lain. Supaya apa? Ya, tidak berpandangan salah, tak berpandangan salah. Kemudian juga punya teguh di dalam sila dan berpengetahuan sempurna dan melenyapkan kesenangan nafsu indria. Jadi ini sudah mengarah kepada hasil demi hasil praktek Dhamma. Jadi terkhusus yang bertanya, sebetulnya ini telah disampaikan cara-caranya. Dari jauh-jauh mesti kita membuat pola kebiasaan yang baik. Seperti ya membiasakan bersikap jujur. Ya dari sekarang. Kemudian tulus. Ya tidak ada udang di balik batu ya, tidak ada maksud tertentu. Ya, tulus. Kemudian mudah dinasehati. Lemah lembut, tidak sombong. Ya, ini dari sekarang. Ya, kalau nilai-nilai luhur ini kita miliki, ya nanti mengembangkan meta ya bisa tanpa beban apapun. Kenapa? Karena kita tidak melakukan yakni banyak kesalahan. Ya, jadi di dalam suta ini, ya sebetulnya kalau Anda membaca hati-hati dengan perhatian, maka sebetulnya petunjuk pengembangan meta telah diawali dari dasar, jujur. Ya, makanya di situ ada kaitannya dengan jangan menipu orang lain. Ya, tak sepatutnya menipu yang lain. Mengacu kepada jadi orang mesti jujur.
Bisa enggak? Ini latihan. Kalau Anda bisa jujur berarti Anda punya meta. Ya. Kenapa? Karena kalau orang jujur, orang itu tidak menipu. Ya, kalau seseorang tidak menipu berarti tidak membuat orang kecewa. Ya, kan pikirannya cinta kasih kan? Jadi ada keterkaitan di dalam suta ini. Kalau nanti bacanya dengan perhatian, ya kita mesti ingat nilai luhur. Oh, saya mesti jadi orang mudah dinasehati. Kalau ada nasihat dari orang, terima kasih atas masukannya. Ya, mungkin ada kekeliruan, ya terima kasih atas masukannya. Kemudian, ya sebisa mungkin untuk lemah lembut. Meskipun tidak menyenangkan sekalipun tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Nah, ini kan nilai-nilai luhur juga. Nanti apa? Kalau Anda bisa menahan diri, Anda bisa berbicara dengan menyenangkan. Itu nilai luhur. Dan dhamma ini adalah bahasa praktek ya. Bahasa praktek. Jadi jangan sampai memahami dhamma itu ya hanya sebatas filsafat. Ya, berhenti di dalam pemikiran, tetapi tidak berkembang di dalam tindakan. Dhamma itu akan melindungi mereka yang melakukan dhamma cari sukang seti. Siapa yang mempraktekkan dhamma, ia akan berbahagia. Maka di dalam sutta seperti Karaniya Metta Sutta ini, setelah kita baca, coba kita praktekkan satu demi satu. Mungkin belum sempurna, ya tidak jadi persoalan, namanya juga latihan. Tapi dengan mengingat ajaran luhur ini, ke depan supaya lebih berhati-hati. Ke depan supaya senantiasa di dalam tracknya. Jangan sampai keluar dari lajurnya. Itulah pentingnya kenapa kita perlu mengacu, menjadikan sutta sebagai pegangan. Salah satunya seperti di dalam Karaniya Metta Sutta. Begitu ya. Jadi nanti Bante berpesan, sewaktu membaca Karaniya Metta Sutta, bacalah dengan ya pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Kira-kira dhamma yang setelah saya pelajari ini bisa tidak saya praktekkan? Misalnya jadi orang jujur, kemudian tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong. Bisa tidak nilai luhur ini kita masukkan di dalam perilaku kehidupan kita? Nah ini, karena dhamma itu akan punya rasa ketika dhamma itu dipraktekkan. Dhamma kalau tidak dipraktekkan, ya dhamma itu tidak ada rasa. Makanya di dalam syair Dhammapada itu kan ada perumpamaan. Ya, jangan seperti yakni sendok yang ada di dalam kuah. Meskipun berada di dalam kuah, tapi dia tidak tahu bagaimana rasanya kuah itu. Maka disebutkan ya, jadilah seperti lidah. Ya, meskipun hanya jarang berjumpa, ya, tapi mampu mengenali rasa. Ya, makanya ibu bapak, dhamma-dhamma yang sudah diketahui, ya, bukan hanya sekedar berhenti pada pemikiran, tapi sebisa mungkin kita bercermin. Sudah seberapa jauh dhamma ini telah masuk ke dalam praktek hidup saya. Sekali lagi, dhamma itu bukan filsafat. Dhamma itu adalah praktek. Sehingga apa? Dhamma akan ada rasanya. Janganlah seperti sendok yang ada di dalam kuah, direndam berjam-jam, tapi tidak tahu rasanya. Jadilah seperti lidah. Ya, meskipun hanya sebentar, tetapi bisa merasakannya. Dhamma-dhamma yang sudah dipelajari meskipun tidak banyak, tapi ketika dhamma itu dipraktekkan, maka nilai luhur itu akan membawa kepada kebahagiaan. Dhamma cari sukang seti. Siapapun yang menjalankan dhamma, cari, praktek, carati, berjalan. Siapa yang menjalankan dhamma, dhamma cari, sukang seti, sukang bahagia, akan menyertai. Ya. Namaste Bante, selamat malam Bante. Jika bhikkhuni yang sudah menjadi arahat bertemu dengan bhikkhu yang masih putujana, apakah bhikkhuni tersebut wajib memberikan penyambutan dan penghormatan juga, seperti yang terdapat di dalam Garudama?
Terima kasih. Ya, tentu ini adalah hal yang memang wajib dilakukan. Tidak hanya bikuni. Biku yang sudah arahat sekalipun yang masih muda, ketika berjumpa dengan yang lebih tua, ini sudah menjadi satu ketentuan, yakni memberi hormat kepada yang lebih tua. Ya, jadi bukan hanya mengacu kepada bikuni saja. Biku sekalipun, bahkan ada kan samanera yang sudah mencapai arahat kan ada. Samanera yang sudah mencapai arahat sekalipun, ya, tetap memberikan penghormatan kepada yang lebih tua. Karena di dalam dhamma itu sudah menjadi satu kebiasaan di dalam winaya. Siapapun yang ditasbih lebih awal, dialah yang disebut yang tua. Meskipun belum mencapai tingkat kesucian, tetapi ia yang lebih tua tetap dihormati. Ya, jadi bukan hanya mengacu kepada bikuni. Biku sekalipun yang masih biasa juga akan memberikan penghormatan kepada yang lebih tua. Demi apa? Demi harmonisasi ketika tinggal di dalam pasamuan. Itu ada di dalam khotbah. Ya, di dalam khotbah ada yakni hal yang patut dilakukan agar terjadi hubungan yang harmoni di dalam sangga. Salah satunya adalah menjadikan ya para tetua senior-senior sebagai bapak sangga. Artinya apa? Memberikan penghormatan yang lebih tua. Ya, tidak hanya bikuni, tapi juga biku biasa sekalipun. Ya, meskipun itu belum mencapai kesucian, tetapi selama dia ditasbihkan lebih awal, maka sudah sepatutnya tetap memberikan penghormatan. Ya, menghormat yang lebih tua, tidak akan ada celaan. Ya, tidak akan ada yang mencela. Ya, memberi penghormatan kepada siapapun tidak ada yang mencela. Ya, tidak ada yang mencela. Karena ketika kita memberikan penghormatan, itu sebetulnya itu adalah nilai tersendiri bagi kita. Kalau seseorang bisa menghormat, berarti seseorang itu bisa merendahkan egonya. Betul kan? Kalau kita sulit menghormat, kita memandang diri kita lebih tinggi. Ya, di dalam praktek dhamma, ya memang disarankan, hormatilah mereka yang lebih tua. Tidak hanya di dalam kebikuan, bahkan di dalam Manggala Sutta juga disebutkan sumber keberkahan. Pujacak pujanianang. Ya, pujacak pujanianang. Menghormat yang patut dihormat. Menghormat yang lebih tua. Ya. Jadi bisa dipahami begitu ya. Selamat malam Bante. Izin tanya. Saya sekarang membiasakan setiap pagi membaca parita, Maha Karuna Dharani, dan meditasi meta. Yang saya bingung waktu penutup, apa perlu membaca Etawata? Terima kasih. Ya, sebetulnya Etawata ini kan kalimat pelimpahan jasa. Kalau memang waktunya masih ada, ya Anda boleh membacanya. Ya, kalaupun tidak ada bagaimana Bante? Anda bisa bertekad di dalam hati Anda, ya dengan bahasa yang sederhana, yakni semoga kebajikan yang hari ini saya lakukan, semoga para dewa, para makhluk, serta sanak keluarga yang telah tiada, semoga mereka ikut berbahagia. Kalau seandainya ya tidak ada waktu untuk membacanya. Ya, tapi kalau ada waktu dan memungkinkan ya sangat baik sekali. Tapi kalau sampai tidak ada waktu, karena mungkin pagi banyak aktivitas, ya Anda bisa dengan sederhana menyampaikan di dalam hati Anda, semoga dengan kebajikan yang hari ini saya lakukan, semoga para dewa, para makhluk, serta sanak keluarga yang telah tiada, semoga mereka semua ikut berbahagia. Begitu ya. Malam Bante, saya mau tanya. Hari ini saya bingung. Hari ini saya bilang ke mama saya,
Kalau makanan di meja itu didatangi semut, mama saya bilang lebih baik bunuh saja. Terus saya takut jika saya membunuh. Apa yang harus dilakukan? Ya sebetulnya tidak perlu membunuh, ambil sapu, disapu saja. Disapu itu dibersihkan. Ya enggak usah digebuk-gebuki. Ya enggak usah digebuk-gebuki. Ambil sapu, diusap, ya diusap. Ya. Nanti kalau mati bagaimana? Lah kalau Anda nyapunya hati-hati, ya enggak akan mati lah. Ya, ambil sapu, ya ditaruh di pengki, dikeluarkan. Bisa kok, bisa. Ya, enggak perlu dibunuh. Ya, Anda bisa sapu. Ya, bisa sapu. Anda ambil sapu, Anda keluarkan. Banyak Bante, ya sedikit-sedikit dikeluarkan, sedikit-sedikit dikeluarkan. Ya bisa kok, bisa. Ya tidak harus dibunuh. Ya, Anda bisa melakukannya. Ya dengan pelan-pelan, ya disapu, ya dengan sapu itu kan ada tuh, yang sapu yang model ada rambutnya itu ya, sapu serabut ya. Nah itu nanti ya, bisa dikeluarkan. Ya begitu ya. Jadi lebih bijak lah. Ya hati-hati dengan kebijaksanaan tetap. Ya. Selamat malam Bante. Seorang non-Buddhis sakit leukemia sudah 1 tahun. Usaha apa Bante agar sakitnya sembuh? Sudah di kemo, sekarang orangnya kurusan. Meditasi apa yang bisa membantu menyembuhkan Anumodana? Ya, memang ada beberapa penyakit yang memang disembuhkan melalui meditasi. Kalau itu penyakitnya penyakit pikiran. Tapi yang jelas, ya sekarang bisa mengembangkan meditasi meta. Tujuannya apa? Supaya tidak benci dengan keadaan. Kalau benci dengan keadaan, ini kan malah bikin penderitaan jadi 2. Jasmaninya sakit, pikirannya juga sakit. Maka sebisa mungkin ya bisa melatih meditasi cinta kasih. Supaya apa? Pikirannya tidak ada pikiran benci. Kadang-kadang kalau orang sakit ini kan kadang-kadang sensi, gampang emosian. Ya makanya supaya tidak dikuasai pikiran-pikiran yang buruk, ya sangat baik sekali jika mengembangkan meditasi cinta kasih. Dan ini bisa dilakukan kok, meditasi cinta kasih. Selain mengembangkan meditasi, kalau ada sedikit atau banyak rezeki, ya berbagi obat-obatan kepada orang yang sakit. Supaya apa? Supaya menjadi karma yang baik. Ya, supaya ya senantiasa bersama dengan kesehatan. Jadi itu adalah hal-hal yang memang patut untuk dilakukan. Jadi selain menjaga pikirannya, yakni mengembangkan cinta kasih, juga bisa berdana obat-obatan. Ya, bisa berdana obat-obatan. Karena memang salah satu dari pelanggaran sila pertama ini, ya menyakiti makhluk hidup, ya akan menerima karma buruk, yakni salah satunya ya ada penyakit. Makanya supaya karma buruk supaya tidak cepat berbuah terus, ya artinya supaya karma buruknya ini tidak berbuah terus, ya bikinlah karma baik, ya mengisi pikirannya dengan pikiran cinta kasih. Kalau ada rezeki, berilah obat-obatan kepada orang yang sakit. Dan sebisa mungkin ya jangan mudah untuk menyakiti apapun. Ini hal yang patut untuk dilakukan. Kalau seandainya sudah berusaha mengembangkan meta kok tidak ada perubahan, bagaimana Bante? Meskipun jasmaninya mungkin belum berubah, tapi pikirannya sudah mulai berubah. Kenapa? Tidak ada lagi kebencian. Jasmani boleh sakit, tapi jangan sampai pikiran ikut sakit. Itulah nasihat yang disampaikan oleh guru Buddha kepada seorang perumah tangga yang bernama Bapak Nakulapita. Bapak Nakulapita, ya, Bapak Nakulapita namanya. Pita itu ayah, ayahnya Nakula, ya. Diberi nasihat oleh Sang Buddha, yakni jasmani boleh sakit,
pikiran jangan sampai ikut sakit. Ya, di sana Sang Buddha menyampaikan ini, ya supaya tidak sakit pikirannya ya masukkanlah hal baik, termasuk juga ya belajar untuk tidak melekat. Mungkin agak sulit, tetapi yang bisa dilakukan ya mungkin bisa menyampaikan hal-hal tadi, mengembangkan meta, kalau ada rezeki ya berbagi kepada yang sakit, termasuk juga yakni janganlah mudah menyakiti makhluk lain, ya.